ada hukum tajwid kitab yang mulia diterjemah dari nazam yang bernama Tuhfatul Atfalin kitab dinamakan nazam batu ngomfal atas air otak murid rajin tidak malas. Moga-moga nazam ini bermanfaat bagi umum di dunia wa akhirah. Sabit bagi nun yang mati dan tanwin. Empat hukum maka bacalah tabiin. Yang pertama hukumnya izhar halqi jika datang sebelum hurufil halqi. Enam huruf yaitu hamzun ha'un ainun wa ha'un summa ghainun. Yang kedua nama hukumnya idgham diyar muluna tersusun nyata. Enam huruf ini qismani bila bertemu. Idgham bi ghunnatin hurufnya yanmu. Tapi jika pertemuan di kalimah satu kasinwanin wadunya tertegah. Yang kedua idgham bi ghairi gunnah dalam huruf ral terdaftar fahamilah. Ketiganya iqlamun indal ba'i suara mim dengung. Hukum keempat dinamakan ikhfa pada huruf yang baqiyah minal hija. 15 hurufnya terbilang terang cukup pada awal kalim bait yang datang. Sif zasana kam jada syakhsun qad sama dum taiban zid fi tuqan zalima. Mimun wa nunun syuddida dengung keras dinamakan gunna musyaddadah. Mim yang mati bila datang sebelum hija selainan alif katanya ulama. Maka hukumnya terdapat 3 rata. Ikhfa'u idghamun wa izharun nyata. Yang pertama bernama ikhfa syafawi datangnya qablal ba'i terketahui. Yang kedua idgham bimisliha adalah namanya idgham shagir haifa mudah. Yang ketiga izhar pada baqiyah min ahrufin dinamakan syafwiyah.
Awas jangan ikhfa pada wawin wafa, karena dekat dan bersatu jangan lupa. Lam al dua alfa muda dan pemudi. Yang pertama izhar hurufnya 14, maka fahamkan ramzah diimki hajjaka wa khaf hakimah. Yang kedua wajib diidghamkan dalam 14 pula rumusnya di dalam tibtum asil rahman tafuz lifza ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Lam pertama dinamakan qamriyah, lam kedua dinamakan syamsiyah. Izharnya telah lama fi'lin mutlaqa, seperti qul na'am wa qulna waltaqa. Dua huruf jika akur pada sifat dan makhrajin mislani, yakni sepakat. Jika dua makhraj datang berhampiran dan disifat bersalahan dinamakan mutaqariban, tapi jika bersamaan dan makhrajin dan disifat bersalahan dinamakan mutajanisan. Jika awan huruf idgham shagir didapati, jika dua hurufnya berbaris benarlah namanya idgham kabir, yakni besar. Dan mad ada asli ada yang far'i. Yang pertama dinamakan tidak dihentikan atas sebab datang dengan tiadanya huruf tak terdatang. Mutlaq huruf lainnya hamzah au sukun mengiringi madfa tabi'iyah yakun. Mad kedua far'iyun terhenti, hamzah atau sukun semata-mata fas. Hurufnya tiga tersusun pada lafaz. Wa in dinuhiha misalnya sebelum ya dom, sebelum wawi qad, fathah tetap sebelum alif mesti syarat. Jadi huruf ninya sama wawin rata, insakana dan sebelum fathah nyata. Mad di dalam Quran suci tiga hukum, itu nujubu wal jawazu wal luzum. Mad wajibun muttasilun bila jitu, hamzah mengiring mad di kalimat satu. Mad jaizun munfasilun dua wajah, bila mana masing-masing
di kalimah bersamaan in aradas sukunu fada waqaf safati nasta'inu Hamzah datang mendahulu mad ternama lamat badal ka'amanu mad lazimun tiga alif sukun tetap mengiringi mad di wasol dan di waqaf empat cukup keterangan karena ada harfi ada yang kalimi masing-masing mukhafafun musaqalu maka ini empat nyata mufassalu maka jika di kalimah sukun datang serta huruf mad bernama kilmi terang jika pada sulasi terdapat mad menengahi namanya harfi tepat jika diidghamkan musaqalun nyata jika tidak maka mukhaffafun rata mad lazimun harfi pada awal surah di 8 huruf adanya terdapat kumful pada katanya kam asal naqas dan ain dua wajah nyata madnya akhas dan yang lain huruf sulasi ta'alif madnya tabi'i dibaca satu alif itu fulan dalam fawatihis suwar kumful di hayyin tahirin nyata benar majmu fawatihis suwar 14 silhu suhairan ma qata'kahai awas cukup dengan hidayatillahi samad nazam batu ngomfal atas yang dikosot bermim terjemah dengan rajas Arab dan terhias dengan lisan orang Arab diterjemah oleh otak luar jasad tahun tetap tanpa fikirkan di jasad wahai adik hai saudara hai coba ukur ini syair kanan kiri mustaf'ilun 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 moga Tuhan yang bersifat Rahman Rahim mengurnia faham jelas jadi alim puji ilahi dan salat serta salam atas Nabi dan semua alat tamam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهض الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. احترام. حيوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البلاد بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله على ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم وانشر لواء نهضة الوطن في العالمين يا عالم سري وإعلاني أصلح حسني وشاني واذهب عني همي وأحزاني وانشر لواء نهضة الوطن في العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وعلمني وذريتي وأصحابي الكتاب والحكمة في خير ولطف وعافية. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfadh wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى
علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال صاحب الحزب مولانا أبو المدارس والمساجد مؤسس نهضتين وجمعية نهضة الوطن بقية سلف الصالح العالم العلامة العارف بالله قطب الأقطاب مولانا الشيخ محمد زين الدين ابن عبد المجيد المشهور الأنفناني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين. وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج وسحاب الخير له مطر فإذا جاء الإبان تجي إلى آخره. من العائدين الفائزين المقبولين من العائدين الفائزين المقبولين من العائدين الفائزين المقبولين. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua kekeliruan kita masa lalu dan memelihara kita untuk masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan seluruh paket Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai simpanan kita untuk hari depan kita. Amin ya rabbal alamin. Talibin talibat hafizani wa iyyakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali bisa bersama-sama dalam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan kita semua dapat membanggakan Nabi kita kelak di yaumil mahsyar. Kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau untuk ngiring guru besar kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam suasana Idul Fitri, sehingga kita di mana-mana selalu mengucapkan minal aidinal faizinal maqbulin. Apa artinya? Mohon maaf lahir batin ya. Nah, biasanya ungkapan minal aidinal faizin selalu diikuti dengan ungkapan mohon maaf lahir dan batin, sehingga banyak jamaah kita mengira bahwa mohon maaf lahir batin itu adalah arti daripada minal aidinal faizinal maqbulin. Karena itu bagi yang sudah tahu alhamdulillah, yang belum tahu juga mungkin perlu ya, karena itu merupakan doa setiap orang. Karena kita keluar dari Ramadan pada hari raya Idul Fitri, Allah memberikan hadiah, hari pembagian hadiah. Haza yaumul jaizah. Hari raya itu hari pembagian hadiah. Apakah kita kemarin mendapatkan hadiah di hari raya, menjadi orang yang diampuni dosanya, disimpankan pahala kita selama Ramadan? Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berdoa minal aidin, ay Allahumma ja'alna minal aidin. Tidak mengatakan min aidil fitri, tapi minal aidin. Ya. Aid isim fa'il, kemudian dimasuki oleh alif lam, minal aidin. Allahumma ja'alna minal aidin. Ya Allah, jadikan kami menjadi orang-orang yang kembali. Wal faizin. Nah, kita dijadikan menjadi orang yang kembali. Kembali kemana? Ini yang perlu kita, karena di situ ada al, kembali kepada hal-hal yang positif, kembali kepada hal-hal yang baik. Ya, apa sebabnya? Ya,
kita sudah dididik selama 1 bulan. Ramadan adalah madrasah bagi kita. Karena itu pertama kita mohon agar kita kembali menjadi aid ilal fitri. Kembali kepada fitrah kita. Al-waladu yuladu alal fitrah. Manusia dilahirkan di dunia ini dalam keadaan bersih, suci. Jadi pertama, Idul Fitri kita mohon kepada Allah agar kita dikembalikan oleh Allah menjadi orang-orang yang bersih. Karena kita telah dididik melalui Ramadan, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga mulut, menjaga anggota badan kita, sehingga berbagai macam cara kita diberikan motivasi di Ramadan agar kita bisa tertarik untuk menjaga seluruh anggota badan kita, mempuasakan seluruh anggota badan kita, sehingga kita diharapkan keluar dari Ramadan menjadi orang yang Idul Fitri, kembali kepada kejadian awal kita dulu, bersih dari noda dan dosa. Kita tidak ada lahir berdosa. Siapapun dia, keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, anak yang lahir dari perut ibunya, apakah dia punya ayah atau tidak punya ayah, begitu dia lahir di dunia, keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia orang bersih. Karena yang salah orang tuanya kalau tidak punya bapak. Kalau punya ibu saja berarti itu kesalahan orang tua. Tetapi setelah dewasalah dia akan mulai dosa dan dosanya untuk dirinya. Man amila salihan fali nafsih wa man asaa fa'alaiha. Siapa yang berbuat kebajikan maka dia akan pahalanya itu untuk dirinya. Wa man asaa fa'alaiha. Siapa yang melakukan kejelekan maka dosanya ditanggung oleh dirinya juga. Summa ila rabbikum turja'un. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada Tuhanmu lah kalian akan dikembalikan. Nah, itu Idul Fitri, Aid ilal Fitri. Jadi pertama kita mohon agar kita dikembalikan seperti waktu kita lahir di atas dunia ini, bersih. Yang kedua, Idul Fitri. Fitri juga bisa berarti futur. Kembali kita sarapan pagi. Yang biasa makan pagi, kembali makan pagi. Yang biasa snack pagi, kembali tidak puasa. Ya, Idul Fitri. Itu sudah biasa. Makanya kita sudah rata-rata berangkat Ma'had sudah kenyang. Kembali lagi kepada sebelum Ramadan. Yang tidak kalah pentingnya kita kembali kepada hal-hal yang positif. Kalau kemarin kita bingung-bingung, sekarang kita kembali tidak usah bingung. Kalau kemarin kita keasikan tidur jam-jam Ma'had, kita tidak masuk, sekarang kita kembali. Semangat Idul Fitri, kita berdoa minal a'idin, mari kita kembali rajin. Barangkali kemarin pernah kita meremeh-remehkan kegiatan Ma'had, mari kita kembali untuk menjunjung tinggi aturan Ma'had, kegiatan Ma'had, Darul Quran wal Hadis. Kalau kemarin pernah kita neropong-neropong masyayikh kita, sekarang mari kembali, tidak usah ada teropong-teropong lagi. Ya, supaya aid kita kembali, pada dapat berkah. Ya.
Karena Maulana Syekh mengajarkan kita, Allahumma astur aiba syaikhi anni wala tudhib barakata ilmihi minni. Kita berharap kepada Allah agar ditutup keaiban, kekurangan guru kita pada diri kita masing-masing. Karena manusia ada saja kurangnya. Nah, itu sebabnya adik-adik kalau mondok di gurunya tidak usah terlalu diperhatikan keluarga gurunya, suasana rumah tangga gurunya. Ya. Nanti jangan gurunya marah sama istrinya, kamu intip. Ya. Tadi kelahi Ustadz sama istrinya. Nah, itu keaiban, tidak usah. Contoh saja misalnya. Karena tatkala kita tahu kekurangan orang, kekurangan guru kita, maka kita akan nanti menganggap guru kita itu biasa. Kalau sudah menganggap guru kita biasa, itu kegagalan kita sudah. Ya. Jadi karena itu, kalau Maulana Syekh sangat mementingkan doa Allahumma astur aiba syaikhi anni. Yang penuh Rabbiqini wa ma yuhibbuni kada masyayikhi min syarri hasidin iza bil haqqi iftah bainana wa qaumina wa anta khairul fatihina rabbana. Termasuklah Allahumma astur aiba syaikhi. Ya Allah, tutuplah semua keaiban guru saya dari diri saya sendiri. Wala tuzhib barakata ilmihi minni. Kami mohon jangan sampai keberkahan ilmu guru-guru kami hilang dari kami. Nah, kita mohon supaya keberkahan. Karena kalau orang yang dapat berkah, ya setelah tamat nanti kelihatan keberkahan itu. Kalau orang yang dapat berkah, alhamdulillah dia senang mengajarkan ilmunya. Orang yang mendengarkan jadi senang mengamalkan, dia senang mengamalkan ilmunya. Orang yang mendengar juga senang mengamalkan, senang mendengar, senang. Ada orang hanya senang didengar tapi tidak diamalkan. Ya. Karena ilmu itu ada dua. Al-ilmu ilmani. Ilmun fil qalbi wa dzalika ilmun nafi'. Wa ilmun 'alal lisan fadzaka hujjatullahi 'ala ibni Adam. Jadi kalau ilmu yang diberikan oleh Allah di dalam hati, itulah ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau ilmu yang diberikan oleh Allah untuk mulut, di mulut dijadikan menjadi argumen-argumen untuk menjadi alat pembenaran-pembenaran, itulah orang yang diberikan oleh Allah hanya untuk membuat alasan-alasan, membuat-buat ya pembenaran lah bahasa sekarang. Untuk menjadi argumen-argumen diskusi supaya dia menjadi orang hebat. Nah, itu sebabnya hati. Maulana Syekh selalu mengatakan hati. Karena ilmu nanti yang melekat di hati itulah yang akan mengeluarkan sinarnya. Sinar keberkahannya. Nah, karena itu kita kembali. Kalau kemarin mungkin pernah kita remeh-remehkan aturan ma'had, mari kita kembali menjunjung tinggi. Dengan semangat Idul Fitri, karena kita berdoa minal aidin. Barangkali kemarin pernah kita mungkin kurang berbakti kepada orang tua, mari kita kembali berbakti kepada orang tua. Barangkali kemarin sebelumnya pernah kita ragu bahwa Maulana Syekh pernah mendirikan 2 organisasi. Mari kita kembali, Maulana Syekh hanya mendirikan 1 organisasi.
Karena sekarang banyak orang yang berusaha mau mengaburkan sejarah. Sejarah yang putih jangan hitamkan. Jangan anakku dikambing hitamkan. Sejarah yang bersih jangan kotorkan. Jangan anakku dibodoh-bodohkan. Bukan dibodoh-bodohkan. Kita diceritakan NWDI itu adalah didirikan oleh Bapak Maulana Syekh. NWDI itu didirikan untuk mengkoordinir madrasah. Sedangkan NW untuk mengkoordinir pengajian. Betul apa enggak itu? Ya? Karena kita kan NW itu adalah organisasi kemasyarakatan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala mazhabil Imam Syafi'i yang bergerak di bidang pendidikan. Apa namanya pendidikan? Sekolah madrasah, perguruan tinggi itu pendidikan. Sosial, segala bentuk kegiatan untuk yang bermanfaat untuk orang banyak, sosial, kemasyarakatan. Dakwah Islamiyah, segala bentuk kegiatan untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat banyak. Itulah dakwah dan penerangan. Jadi seluruhnya bernaung di bawah organisasi Nahdlatul Wathon. Tapi orang membuat-buat alasan, membuat-buat menjelaskan orang, sehingga kadang-kadang orang menjadi ragu, berarti pada doang. Ya, kita kenal di Lombok Timur, di internal kita ada 2 organisasi yang disahkan oleh pemerintah. 1 Nahdlatul Wathon didirikan oleh Bapak Maulana Syekh. Semua sekarang jadi Bapak Maulana Syekh. Maulana Syekh yang mana? Siapa yang mendirikan NW? Maulana Syekh yang mana? Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Sedangkan Madrasah NWDI betul Bapak Maulana Syekh mendirikan tanggal 22 Agustus tahun 1936 yang disahkan oleh pemerintah pada tanggal 17 Agustus tahun 1937. Nah, itu madrasah, bukan organisasi. Beda. Lambangnya juga Pulau Lombok bersinar 8. Sedangkan organisasi NWDI itu lambangnya bulan bintang bersinar 5, punya kotak di pinggir putih, garis putih. Ya. Hurufnya 4. Kalau kita lambang NW itu N-nya di sebelah kiri kita, di kanannya bulan bintang, W-nya di sebelah kiri bulan bintang. Kalau kita yang memandang, N-nya di sebelah kiri, W-nya di sebelah kanan, karena 2 huruf. Tapi kalau NWDI yang menjadi organisasi, itu tulisannya berada di bawah 4 huruf. N, W, D, dan I. Ini wajib kita jelaskan supaya jelas kita tidak mencela organisasi orang, tapi kita supaya masyarakat kita tidak bingung, adik-adik tidak bingung. Ya, itu namanya serupa tapi tidak sama. Serupa lambangnya tapi tidak sama organisasinya.
Ada orang mengatakan sama-sama organisasi, tetapi beda. Pendirinya beda. Ya. Ada yang didirikan oleh Qutbul Aqtab, ada yang didirikan oleh murid beliau. Nah, tinggal kita yang pilih. Ya. Karena nanti di dalam surat Al-Waqiah kan kita sudah diberitahu, wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Kalian semua akan terbagi menjadi 3 golongan. Ya. Fa ashabul maimanah. Pertama, golongan kanan. Ashabul maimanah, ashabul yamin, golongan kanan. Ma ashabul maimanah, alangkah untungnya, alangkah senangnya orang yang berada di kelompok golongan kanan. Itu satu. Kemudian wa ashabul mas'amah, yang kedua golongan kiri. Ma ashabul mas'amah, alangkah bahayanya, alangkah celakanya orang yang berada di kelompok kiri. Yusra. Kan kalau yaminun kanan, yusra kiri, aisar kiri. Apa itu aisar atau yusra? Ya. Yusra kiri kan? Kenapa kiri dikatakan yusra? Karena yusrun ringan. Becatan tegawe salah, ringanan tegawe salah isi gawe berat. Nah, itu sebabnya ma ashabul mas'amah, alangkah bahayanya orang yang berada di golongan kiri. Ya, kita mudah-mudahan masuk dalam ma ashabul maimanah paling tidak. Yang ketiga, was-sabiqunas sabiqun, orang-orang yang paling dulu beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dijamin oleh Allah masuk surga. Ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin na'im, mereka akan masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, mari kita kembali. Ya. Kalau kita yakini madrasah NWDI itu didirikan oleh Maulana Syekh, iya. Madrasah NBDI, iya. Sesuai dengan lambangnya. Dan madrasah itu sebabnya di lambangnya itu di garis tengah paling jantungnya itu adalah M. NWDI. Ya, segi 4 itu di sebelah kiri N, sebelah kanan W, di bagian atas D, di bagian bawah I, di tengah-tengah itu M. Sudah luar biasa Maulana Syekh merancang sedemikian rupa. Beliau sudah baca 121 tahun ke depan. Maulana Syekh sudah membaca, tidak ada jalur sebenarnya. Tapi kalau ada orang mengambil nama madrasah menjadi organisasi, sah-sah saja. Asal jangan kita mengkabur-kaburkan yang sudah jelas. Jangan kita yang putih dijadikan menjadi hitam, sehingga kita menjadi kambing hitam. Ya.
Kenapa kambing hitam ya? Ndak anjing hitam saja. Dikit-dikit itu kita jadi kambing hitam. Ya, kenapa kambing hitam ya? Kemudian yang kedua, sejarah yang bersih jangan kotorkan. Apa yang didirikan, sejarah yang didirikan oleh Maulana Syekh, biarkanlah berjalan, jangan kita kaburkan, jangan kita kotorkan, sehingga orang bingung. Oh, pada NW ternyata pada si NWDI. Gak bisa sama. NWDI didirikan oleh Bapak Maulana Syekh sebagai madrasah sumber agama, sedangkan NW organisasi tempat bernaungnya NWDI. NWDI itu adalah Adamnya madrasah, NBDI itu adalah Hawanya madrasah. Dari Adam dan Hawa inilah berkembang menjadi banyak, dan semua anak yang lahir dari NWDI dan NBDI mereknya NW. Nah, itulah bedanya madrasah NWDI, NBDI dengan anak-anaknya. Ya. Banyak orang sama nama ayahnya dengan anaknya. Sama nama kakeknya dengan cucunya. Sama nama. Seperti Maulana Syekh Hamzan Wadi II. Sama namanya dengan Hamzan Wadi I. Wa ma yusyabih abahu pama zolam. Banyak orang yang nama bapaknya Muhammad, anaknya juga Muhammad. Sama itu? Serupa tapi tidak sama. Sama sebutannya tapi tidak sama ayah dengan anak. Ayahnya lebih tua, anaknya lebih muda. NW yang sudah berapa? 79 tahun. Mau 69 tahun. Mau disamakan dengan yang baru 1 tahun. Kalau NWDI sudah umurnya 89 tahun. Mau 90 sudah umurnya. Ada lahir baru 1,5 tahun. Masa sama? Ya. Inilah yang harus kita kembali berpikir. Jangan kita diadu domba jadinya nanti. Kalau kita diadu domba, maka kita menjadi rakyatnya Ibnu Saba. Dalam wasiat kan itu kata beliau, Ibnu Saba mengadu domba antara pemuda dengan pemuka, antara anggota dengan anggota, antara kita sesama kita. Itu Ibnu Saba, suka mengadu domba. Akhirnya murid tidak lagi dengar gurunya, warga tidak lagi mendengar pimpinannya, lama-lama teman dengan teman, lama-lama anggota dengan anggota tidak saling percaya. Nah, karena pinternya, pandainya orang ya membuat pembenaran. Inilah yang perlu kita luruskan. Kita tidak pernah, sekali lagi, kita tidak pernah mencela organisasi siapapun. Tapi kita jelaskan ini loh organisasi yang dijadikan, yang didirikan oleh Bapak Maulana Syekh. Ini loh madrasah NWDI yang didirikan oleh Bapak Maulana Syekh. Kalau ada namanya NWDI tapi tidak lahir, tidak didirikan pada tanggal 22 Agustus 1936, berarti itu bukan madrasah yang didirikan oleh Bapak Maulana Syekh. Boleh apa saja nama organisasi. Karena mendirikan organisasi itu kan tidak terlalu sulit. Ada kerjasama, ada tujuan yang ingin dicapai secara bersama, ada pengurusnya,
ya ada tujuan, selesai. Asalkan jangan ada yang namanya sama, pengurusnya beda. Nah itu. Makanya sekarang sudah terkabul harapan Maulana Syekh yang ada di wasiat renungan masa bahwa PB adalah satu, bukannya dua, bukannya telu, atas pimpinan PB yang satu, Dewan Mustasyar pemberi restu. Nah ini sudah satu sekarang, NW sudah satu, kemudian PB-nya satu. Jadi alhamdulillah sudah tidak ada lagi kita dengar kalau dulu ada NWA, ada NWB. Padahal NW itu satu. NW itu menasional, bukan Anjani, bukan NW Anjani, bukan NW Suralaga. NW itu NW sudah. Karena NW ini nasional. Organisasi yang nasional, bukan mendesa. Nah ini yang kita perlu cermati di zaman sekarang supaya keberkahan itu mengalir kepada kita. Jangan bicarakan organisasi orang, tapi mari kita jaga organisasi milik Bapak Maulana Syekh. Mari kita berada supaya kita masuk pada doa Bapak Maulana Syekh. Mudah-mudahan semua warga Nahdlatul Wathon masuk surga bighairi hisab. Nah, ada kaitnya di situ. Mudah-mudahan semua warga Nahdlatul Wathon. Kalau Anda berada di luar Nahdlatul Wathon, tidak kena dengan doa Maulana Syekh tadi. Berarti kalau tidak kena dengan doa itu, ya nanti khawatir kita di akhirat dapat bagian tidak kita dari beliau. Dibantu tidak kita oleh Bapak Maulana Syekh pada saat beliau nanti diizinkan untuk memberikan syafaat kepada murid-murid yang beliau cintai. Nah itu makna minal aidin luas. Kembali kepada hal-hal yang positif. Sangwi demen nita timak tengaji, jauh kitab, lagu HP, buka, mari kembali. Kalau saat kita ngaji, kitab dilihat. Jangan lihat HP. Kalau mungkin kemarin kita kurang memanfaatkan waktu kita. Dalam satu ruangan bisa sampai 300. Yang masuk alhamdulillah seperberapanya. Mari kita kembali. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan di Mahat. Nanti itu yang awal bulan, akhir bulan masuk, itu yang banyak tingkah, yang banyak-banyak macam. Kalau yang tetap rajin dari awal, insya Allah dia akan hargai Mahatnya, dia hargai masyaihnya. Jangan lihat kami yang bodoh-bodoh ini, tapi lihat siapa yang menugaskan kita. Kita ini hanya menjalankan tugas. Karena kalian diberikan, diangkatkan masyaikh sekelas paling bodoh saya di Mahat ini, jadi ujian bagi adik-adik akan menerima ndak garis pimpinan atau tidak. Ya. Karena apapun yang kita diberikan itu sebagai ujian kita. Tejarian, tertawan itu, baca kitab si masyaikh itu ujian. Apakah kita akan bangga lalu meremehkan masyaikh kita atau tidak? Ujian. Ya. Kalau sudah kita ada sedikit rasa hebat kita, itulah yang akan membahayakan. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga
orang-orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun sebesar biji sawi. Gambarkan hadis Nabi kita. Karena itu mari kita ikuti seperti bahasanya Maulana Syekh, beliau menghabiskan waktunya hanya mengharapkan Maulana Syekh besok memberikan syafaat kepada beliau. Nah, beliau darah daging Maulana Syekh. Pelanjut Maulana Syekh seperti itu dia. Terus kita yang jauh ini bagaimana? Ya. Makanya tidak ada ruginya kita kalau mengikuti aturan. Besok akan ada kebijakan Amit Ma'had, karena beliau sebagai figur sentral di organisasi Nahdlatul Wathon. Beliau akan mengeluarkan kebijakan semua tulab talibat harus memilih Partai Gerindra. Untuk DPR RI nanti fotonya Mami Muhyi yang akan dicontreng sebagai Khatib Am Dewan Mustasyar. Ini kewajiban kita karena kita sebagai tulab ma'had. Tulab 5.000 ditambah dengan bapak dan ibunya saja. Kan rata punya ibu bapak ya? Masa punya ibu doang? Punya. Kita 5.000 lebih ma'had ini. Dan kita orang Indonesia semua ini. Ya. Ada orang NTB ini? NTB kita atau orang Sumbawa? Ya. Saya lelah di NTB mau pindah ke Sumbawa katanya dulu. Ya. Dikirain beda Sumbawa dengan Lombok. Ya. Kemudian orang tua kita 2. Berarti kalau 5.000 tulab, berarti orang tuanya sudah 10.000. Kemurak tebereke. 5.000 terombok 10.000 pila. 15.000 oleh ma'had doang tayak insyaallah. Dek man Malik calon mentoa M2. Iya. Baik yang laki dan perempuan ada yang tak mau punya mertua ini. Nah, saya lihat sanggup tinggalkan ma'had lah menara uning kemelean seperti itu. Iya bukti. Tidak ada yang tidak mau punya mertua. Nah, dekman sahabat, ada doang sahabat. Nah, lagu kadang-kadang kita cuek terhadap ya. Kalau orang kalau sudah mulai musim pil-pil, ma'had tingkat 1 di KKN-kan. Padahal tidak ada KKN di ma'had kan? Di KKN-kan tingkat 1 ma'had. Nah, itu cara orang. Dan luar biasa, sami'na wa ta'nanya orang kepada pimpinannya. Kalau kita jangan kenteng ngeloncat, sami'na wa ta'na. Sampai naik dari tempat duduknya kan? Nah, seperti kata beliau, sami'na wa ta'na tidak di mulut. Cuma mulut ini sebagai ikrar kan? Karena orang beriman mesti iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Diucapkan pakai mulut, dibenarkan pakai hati, dibuktikan dengan perbuatan. Itu orang beriman, orang berkeyakinan, orang mukmin. Nah, itu yang arti luas makna a'id itu. Ya, yang tadinya mungkin ada kita samakan, ya sama-sama di sana juga putri Maulana Syekh. Tidak pernah kita tidak mengatakan putri. Kalau putri kita berbicara tentang keluarga. Kalau organisasi kita berbicara tentang umat. Ya. Itu sebabnya tidak boleh juga kita kalau bab yang sama harus disamakan. Sama-sama sebagai anak, sama-sama sebagai cucu,
sama-sama sebagai zuriat. Dari sisi kesamaannya, dari segi bedanya ya harus dibedakan. Dari sisi organisasi harus dibedakan, karena ada jadi pimpinan, ada tidak jadi pimpinan. Ada jadi anggota, ada menjadi ya atasan, pengurus. Nah, itulah yang diantisipasi oleh Bapak Maulana Syekh yang tadi itu, Ibnu Saba mengadu domba antara pemuda dengan pemuka, antara anggota dengan anggota, antara kita sesama kita. Ngonek-ngonek itu pada sering salahan, ngeremon itu pada yang sering salahan. Nah, begawean deh, ngikut ndak. Itulah yang sering kita dipandi sama Maulana Syekh Hamzan Wadi II dengan fatwa-fatwa beliau. Nah, itu yang pertama, kita karena suasana Id, kita semua ingin kembali. Kembali kemana? Kembali kepada kebaikan. Kembali kepada hal-hal yang positif. Karena kita tidak pakai nakirah, tapi kita pakai minal aidin. Yang kedua, al-faizin. Kita berharap dalam segala hal kita menjadi orang yang sukses. Menjadi tulab yang sukses. Menjadi pengusaha yang sukses. Ibadah kita ingin sukses, diterima semua. Ibadah kita itu diterima, disimpan oleh Allah. Ya. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama penduduk neraka dengan penduduk surga. Ashabul jannati humul faizun. Penduduk surga itulah orang-orang yang faizun. Minal faizin. Nah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan oleh Allah dari catatan api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang faz, orang yang beruntung. Maka kita berkat Ramadan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, setan-setan dibelenggu, kita diharapkan bisa masuk ke dalam pintu surga. Tapi banyak juga hilang sandal bulan puasa kemarin. Ada gas yang hilang juga bulan puasa. Setan dibelenggu. Tapi maling jalan terus. Ya. Nah, ini apa sebabnya? Mujahadatun nafsi tidak mampu kita lawan. Musuh yang selalu berada pada diri kita itulah yang tidak bisa kita lawan. Yang disebut namanya dengan nafsu. Itu kebiasaan. Yang ketiga, wal maqbulin minal faizi minal aidinal faizin. Yang ketiga, wal maqbulin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diterima di sisi Allah, diterima pahalanya, diterima kegiatan kita, diterima zakat kita, diterima tarawih kita, walaupun begitu-gitu tarawih kita. Berapa jam tarawihnya kalau tulab? 7 menit atau 17 menit atau 30 menit? Ya. Kalau sudah 30 menit kita tarawih, itu Fatihahnya 2 kali napas. Ya. Kalau Fatihah 1 kali napas bisa 20 menit. Inna anzalna sekali napas. Alhaqumutaka sekali napas, inna a'taina sekali napas. Tapi kalau setengah jam tarawihnya Fatihah 2 kali napas, Alha 2 kali napas, Kulhu 3 kali napas. Karena kalau Kulhu 1 kali napas baru ia kana budu habis. Ya, makanya semakin pendek ayatnya semakin banyak napasnya. Semakin panjang ayatnya, semakin sedikit bernapasnya.
Tapi walaupun demikian kita berharap minal maqbulin. Kita diterima. Adik-adik kemarin berderus atau berdurus? Hah? Kalau tadarus apa titadarus? Apa titadarus? Tadarus itu satu membaca, yang lain menyimak. Tapi saya perhatikan di mana-mana orang tadarus atau berderus? Hah? Berderus atau bedu? Kalau berderus, ngaji. Kebanyakan di saat dapat mic pegang Quran. Begitu shadaqallahul azim pindah lagi. Teman ngaji di samping tidak sempat kita tegur, tidak sempat kita simak. Ini aja turun taik. Nah, itu biasanya. Tapi kalau tulap-tulap alhamdulillah, apalagi ada yang RM, ya Ramadan menghafal kan, ya, tidak sempat lihat HP, tidak sempat nengok pacar karena repot menghafal Quran selama 1 bulan. Betapa besar pahalanya orang yang selalu 1 bulan ngomong terus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia termasuk ahlillah, keluarganya Allah, orang-orang yang suka selalu membaca Al-Quran. Karena dia selalu ngomong dengan Allah. Yang bisa ngomong tentu keluarga. Anak sering ngomong dengan orang tuanya karena keluarga. Ngomong dengan ibunya karena keluarga. Maka digambarkan orang-orang yang selalu membaca Quran, itu adalah keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena selalu ngomong, selalu komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya Quran itu termasuk afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah yang luar biasa itu adalah membaca Al-Quran. Nah ini makna kecil daripada minal aidinal faizinal maqbulin yang selalu kita ucapkan setiap kita berhari raya. Kemudian kita tambah 1 bait dari Hizib Nahdlatul Wathon yang dulu kita sebelum puasa sampai kepada wa zalamul laili lahu surujun hatta yaghshahu abus suruji. Malam yang gelap gulita lahu surujun, punya banyak lampu, punya banyak ya bintang. Hatta yaghshahu abus suruji, sampai didatangi oleh bapaknya lampu. Abus suruji matahari. Wa sahabul khairi lahu matarun, sahab awan-awan kebaikan, sahabul khair, awan-awan kebaikan, lahu matarun, mengandung hujan. Fa iza ja'al ibanu taji, apabila datang waktunya pasti akan datang. Jadi hujan kebaikan itu kalau sudah sampai saatnya maka dia akan datang juga. Kemarin bulan suci Ramadan sahabul khair. Kemudian sekarang lebaran kita sahabul khair. Awan-awan yang mengandung hujan, mengandung kebaikan. Kebaikan-kebaikan awan mengandung hujan. Sekarang alhamdulillah pengurus besar setiap hari jalan. Untuk apa? Untuk meluruskan sejarah.
bahasa orang Sasak, tinggal begau sekarang beliau. Mau meratakan paham-paham yang tidak benar yang disebarkan oleh orang secara bebas. Nah, sekarang pemiliknya, penerus Maulana Syekh menjelaskan apa pesan-pesan Bapak Maulana Syekh kepada beliau. Ya, lagu yang namanya orang yang sudah kedung, tertutup mata hatinya, ya susah menerima juga. Apapun kata Maulana Syekh, ya kadang dia tidak percaya, tidak mendengar. Nah, karena itu awan kebaikan mengandung hujan. Iza ja'al ibanu, kalau sudah datang waktunya taji akan datang juga kebaikan itu. Ya. Ini kan bagaimana dulu Maulana Syekh mendirikan dengan penuh, ya, di balik kesusahan, di balik tantangan, rintangan, beliau berharap di balik itu akan penuh dengan hikmah. Kalau sudah saatnya tiba, hikmah itu akan kelihatan. Di saat-saatnya tiba, kebaikan-kebaikan itu akan tercurah. Sehingga Nahdlatul Wathon pernah mencapai masa keemasannya di zaman pendirinya masih hidup. Di zaman pendirinya belum pindah alam. Ya, karena kita tahu manusia ini kan ada 3 macam. An-nasu salasatun. Manusia itu ada 3 macam. Lahum hasanatun walaysa lahum sayyi'atun. Ada orang yang dijadikan oleh Allah, dia punya kebaikan-kebaikan doang, tidak punya kejelekan. Para nabi-nabi, para malaikat dijadikan oleh Allah, dia punya kebaikan doang, tidak punya kejelekan. Ada orang yang kedua, walahum sayyi'atun walaysa lahum hasanat. Kejelekan saja yang dia punya, tidak punya kebaikan. Itulah orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik. Ya. Yang ketiga, ada orang yang lahum hasanatun wa sayyi'atun. Ada orang yang punya kebaikan, punya juga kejelekan. Paman rajahat hasanatuhu fahuwa min ahlil jannah. Siapa yang kebaikannya lebih menonjol, maka dia akan termasuk ahlil jannah. Wa man rajahat sayyi'atuhu fahuwa min ahlin nar. Tapi siapa yang lebih menonjol kejelekannya, maka dia akan termasuk ahlun nar. Nah, yang mudah-mudahanlah berkat Ramadan kita, kebaikan kita menonjol. Dan menonjolnya ini jangan sampai lekuk lagi setelah keluar dari bulan suci Ramadan. Kita berharap as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratu ma bainahunna izar tanabal kaba'irah au kama qala. Antara solat yang satu dengan solat yang lain pada solat 5 waktu, antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya, antara bulan Ramadan dengan bulan Ramadan berikutnya, sebagai penebus, penggugur dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya. Nah, kita berharap Ramadan kemarin menghapus dosa-dosa masa lalu kita dan dapat menjadikan
pemeliharaan untuk masa yang akan datang. Apabila keluar kita dari Ramadan, kebaikan kita bertambah, amalan kita semakin baik, tandanya Ramadan kita berhasil. Tapi kalau keluar dari Ramadan, semakin tabot-tamu sekolah, tidak berhasil kita dididik oleh Ramadan. Karena itu mari adik-adik yang belum masuk, mari datang di ma'had, semesternya akhir bulan ini. Semesternya tinggal 3 minggu. Selesaikan persyaratan semester, reuni akbar segera akan dilaksanakan. Ya, untuk kenaikan tingkat bagi yang 1, 2, 3 banin, kemudian untuk menjadi mutaharrijin dan mutaharrijat bagi 4 dan 3 banat. Sebentar lagi akan menjadi mutaharrijat, akan menjadi jin dan jat. Ya, akan menjadi alumni. Masyarakat sudah menunggu 3 tahun kalian tinggalkan kampungnya. Kalau yang dari ma'had saja di sini, kalau dari sanawiyah di sini 10 tahun meninggalkan kampungnya. Jadi masyarakat kampung berharap air yang didapatkan bisa mengairi kampung halamannya, minimal kecamatannya, kabupatennya, provinsinya. Itu yang diharapkan. Karena menuntut ilmu itu tidak jauh bedanya ibarat orang nyabit. Orang nyabit mengisi karungnya dengan rumput. Baru dia tahu seberapa banyak rumput yang dapat masuk di dalam karung itu tatkala dia sudah mengeluarkan rumput itu dari karungnya. Adik-adik akan diketahui nanti seberapa hebat ilmu adik-adik yang didapatkan selama di sini pada saat adik-adik sudah mulai berkiprah di tengah-tengah masyarakat, itulah akan kelihatan. Bisa jadi yang hebat di sini tidak hebat di sana. Orang yang biasa-biasa di sini menjadi orang hebat di tengah-tengah masyarakat. Itulah namanya keberkahan. Ya. Kami banyak menyaksikan itu. Angkatan-angkatan dulu itu. Harak jengkem pihak Pulau Lombok berkali-kali mau ngaji. Ngeleh kalau neteri tipak kitab. Pulau Lombok. Tapi karena ikhlasnya timaan telang kitab nende ensile. Pulang-pulang tidak ada yang tidak bermanfaat di masyarakat. Dek narak tok ngajarang, piang dikna kegiatan, ngadakan TPQ, daftarkan ke pemerintah, diberikan dia dana, hidup dia. Ya. Dari TPQ nanti berkembang menjadi dia undang walinya, dikasih walinya ngaji, lama-lama diajak mendirikan madrasah. Lah diajak mendirikan madrasah, kan masyarakat yang mau mendirikan. Kalau masyarakat mendirikan berarti dia tanggung jawab. Tidak sulit. Nah, itulah Maulana Syekh kantor-kantor ma'had kata beliau tidak akan pernah penuh. Kalau kantor-kantor pemerintah sudah cukup karena setiap tahun orang mau wisuda. Tapi kalau ma'had berapa kali pun kita wisuda dalam 1 tahun, kantornya tidak akan pernah penuh kata Maulana Syekh. Kantornya tidak bisa penuh. Saya yang tambah kalau berapa kali pun kita mau wisuda aja. Jadi lamun ma'had, dan wah penuh kantornya kata beliau. Apa sebab? Masjid banyak, musola banyak. Tidak ada tempat di musola di rumah-rumah. Ya, ada jadi guru privat, ada jadi guru TPQ, ada jadi ustadz, macamlah. Nasib kita berbeda-beda. Sama-sama kita di depan masyayikh kita, tapi beda-beda nasib kita. Makanya kita tidak boleh ada namanya iri hati, nasib kita berbeda-beda.
Di angkatannya Tuan Guru Yusron, angkatan 33 paling banyak sekali jadi Tuan Guru. Di angkatan saya, mungkin saya saja yang disebut seperti itu. Ya, beda-beda. Ya, karena tergantung rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sekian banyak ini kita berharap, tidak mungkinlah semua kita ini jadi Tuan Guru kan? Tetapi jadi guru pasti, jadi ustadz pasti. Sekarang udah jadi ustadz semua kan? Ya, di kampung dipanggil Pak Ustadz saja semua ini kan? Ya. Ya. Begitu masuk ma'had sudah berubah panggilan. Yang banat dipanggil ustazah di kampung, di tempat mondoknya. Itu doa semua itu. Maka jangan diremehkan doa-doa orang itu. Mudah-mudahan dengan kita disebut ustadz lah. Paranku ustadz, masa ada ustadz Tindo. Rajin tujarin. Nah, ya, bagaimana jadi ustadz tidur-tidur terus kan? Nah, sehingga berubahlah kita menjadi rajin. Nah, saya kira itu pengajian kita hari ini sebagai ya kita kembali setelah 1 bulan lebih kita tidak bertemu, kita kembali untuk melaksanakan doa kita yang tadi itu. Kembali menjalankan program kita kembali ke kampus, kembali ke ma'had, kembali ke asrama, kembali kepada kebaikan-kebaikan yang mudah-mudahan berkat Ramadan peningkatan segala-galanya ada pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah untuk seluruh keluarga, ibu bapak kita, guru-guru kita yang telah berjasa kepada kita semua, terutama yang mendirikan kita Ma'had Darul Quran wal Hadis beserta keluarga beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, maghfirah, tempat yang semulia-mulianya di sisi Allah, dan kita semua yang hadir mudah-mudahan menjadi murid yang setia dunia dan akhirat dalam bingkai sami'na wa ata'na. Bisirril Fatihah. Mari kita tutup dengan doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana fi dinina ma'a ahli al-qutri unta wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daiman وأخلا أتقيا علما نرضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظا واهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكاء. ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكاء. ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظا واهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. أمررت كفا سبحت وأروت الجيش بماء همير على معاشي على ذرياتي وبطيني وظاهري. أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيش على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وبطيني وظاهري. أمررت كفا سبحت
وأرواد الجيش بماء همير على معاشي على ذريتي وباطني وظاهري. الفاتحة. Sekali lagi atas segala kekurangan saya pada masa yang lalu dan kesalahan-kesalahan yang pernah saya perbuat, mungkin menurut saya baik, di hadapan adik-adik para tulab itu jelek, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam rangka kita berada di bulan saling memaafkan. Begitu juga mungkin ada adik-adik yang pernah menggosip-gosipkan saya juga maafkan semua, biar kita bersih dari segala-galanya yang kaitannya dengan sesama kita. Mudah-mudahan dosa kita kepada Allah juga diampuni. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhtiram